Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafizan Fernando. Di sini saya perwakilan kelompok 1. Untuk materi ini, saya ingin menjelaskan cara menggunakan CSV dan JSON. Ini untuk nama-nama kelompok K. Yang pertama, Rafizan Fernando, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Rian Akmal Firdaus. Yang ketiga, Koirola Akbar Ibrahim. Agenda pembahasan. Slide ini merangkum 6 poin utama yang dipelajari dalam presentasi, yaitu yang pertama, mengenal format CSV, yang kedua, mengenal format JSON, yang ketiga, cara menggunakan CSV, yang keempat, cara menggunakan JSON, yang kelima, perbandingan CSV dan JSON, dan yang terakhir, kesimpulan. Mengenal format CSV. CSV ini adalah format teks sederhana untuk menyimpan data tabel, di mana setiap baris mewakili satu data dan setiap penggunaan dipisahkan oleh tanda koma. Sangat cocok untuk data berbentuk tabel atau spreadsheet, serta mudah dibuka di program seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Ini ada contoh-contoh datanya. Oke, bentar. Format teks aslinya berupa teks yang dipisah. Format teks aslinya berupa teks yang dipisahkan koma, seperti nama, koma, umur, koma, kota, koma. Lalu baris berikutnya Raffi, koma, 21, koma, Bandung, dan seterusnya. Jika ditampilkan sebagai tabel, data tersebut diotomatiskan data tersebut otomatis diuraikan rapi menjadi kolom nama, umur, dan kota. Mengenal format JSON. JSON ini adalah format data berbasis teks yang menyimpan informasi dalam bentuk pasangan key value. Mendukung struktur penempatan, penggunaan array, dan berbagai tipe data berbeda. Format ini sangat cocok untuk menangani data kompleks pada API web. Ini ada contoh datanya berbentuk objek dengan tanda kurang kurawal yang berisi data spesifik seperti nama, titik 2 Raffi, koma, umur, titik 2 21, koma, dan hobi, buka kurung, membaca, koma, coding, tutup kurung. Cara menggunakan CSV dan Python. Slide ini memberikan panduan praktis penulisan kode untuk mengolah CSV. Yang pertama, membuka file. Dapat dibuka langsung secara cepat di Excel, Google Sheet, atau editor teks. Yang kedua, membaca dengan Python. Menggunakan modul bawaan import CSV dan fungsi CSV Reader. Yang ketiga, membaca dengan Pandas. Menggunakan pustaka Pandas melalui perintah pdread _ CSV. Buka kurung, data, titik, CSV, tutup kurung, yang lebih ringkas. Yang keempat, menulis ke CSV. Menggunakan fungsi CSV titik read, buka kurung dan tutup kurung. Dan read row, buka kurung dan tutup kurung untuk membuka file CSV baru berisi baris data baru. Cara menggunakan JSON dengan Python. Slide ini memberikan panduan praktis pangkode untuk mengolah data JSON. Yang pertama, membuka file JSON menggunakan fungsi JSON.load. Untuk membaca file JSON langsung ke dalam program. Yang kedua, mengubah tag ke objek. Menggunakan fungsi JSON_load untuk mengubah string teks mentah berformat JSON menjadi objek Python. Yang ketiga,
mengubah objek teks menggunakan fungsi JSON, DOM, buka kurung, data, koma, ident sama dengan 2, tutup kurung. Untuk mengubah objek kembali menjadi string, teks agar rapi saat dicetak. Yang keempat, menulis file JSON menggunakan fungsi JSON titik DOM buka kurung data, koma, f, koma, indent sama dengan 2, tutup kurung. Untuk menyimpan data objek data langsung menjadi file fisik. Sekarang kita lanjut ke perbandingan CSV dan JSON. Slide ini membandingkan kedua format berdasarkan aspek-aspek krusial. Struktur data. CSV berbentuk tabel, sedangkan JSON berbentuk objektif. Sedangkan JSON berbentuk objek atau bersarang atau array. Untuk ukuran file CSV lebih ringan, sedangkan JSON lebih besar karena memiliki sintak tanda kurung dan tambah key. Tipe data CSV menganggap semua data sebagai teks mentah, sedangkan JSON mendukung tipe spesifik seperti angka, boolean, dan null. Keterbacaan CSV sangat mudah dibaca karena mirip tabel biasa. Sementara JSON mudah dibaca jika format identasinya rapi. Penggunaan umum CSV dipakai untuk data speedset atau ekspor data dasar. JSON dipakai untuk kebutuhan API, internet, konfigurasi aplikasi, dan pertukaran data web. Untuk kesimpulannya, CSV paling pas untuk data tabular yang sifatnya sederhana, ringan, dan perlu dibuka di program sheet. JSON paling pas untuk data yang kompleks, berlapis atau bersarang, serta sangat masif digunakan pada API dan sistem konfigurasi. Kedua format tersebut sangat fleksibel karena bisa dibaca maupun ditulis secara mudah menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Yang keempat, pemilihan di antara keduanya harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan struktur data, batasan, dan tujuan penggunaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.